Hai guys, balik lagi di 100% Manusia Film Festival 2022 barengan sama saya lagi Kurnia Dwi Jayanto yang akan jadi host pada live kita di malam hari ini. Kebetulan saya lagi ada di Goethe Institute di Jakarta, di mana ini ya, Menteng, Cikini, deket banget sama stasiun Gondangdia. Dan saat ini kita lagi ada pemutaran di dalam The Hills Where the Lioness Roar. Dan tadi kalau misalkan teman-teman ikut di 100% Manusia Film di 100% Manusia untuk di Instagramnya, kita barusan ada beberapa Instagram live, barusan aja juga sama Esmayer sama Melina Putri, teman-teman udah ikutan. Hari ini, malamnya hari ini saya akan ditemenin sama Mas Tony dan Mbak Merlin yang kebetulan adalah filmmaker dari Kisah Farah dari Bandung, atau in English-nya Someday, film yang udah bisa ditonton di Festival Scope. So, dari tanggal 28 sampai tanggal 12 November. Jadi kalau teman-teman penasaran filmnya di 100% Reality Bites, itu udah bisa ditonton, pesan tiketnya di Festival Scope. Tapi kita juga akan ada pemutaran film ini di hari apa ya? Hari Kamis kebetulan, dan juga diikuti sama 100% Talks. Itu kayak semacam talk show, diskusi, panel bareng sama teman-teman yang lain di Erasmus House. Itu nanti di hari Kamis, dicek aja di Instagram kita, itu di jam setengah, mulainya kalau nggak salah jam 4:30 deh. Ada 100% tada, surprise screeningnya dari 100% Manusia Film Festival, kemudian akan dilanjutkan dengan pemutaran film dari 100% Reality Bites. Nah, ini kebetulan Mbak Merlin udah hadir di sini. Aku coba invite dulu ya. Sebentar. Kita sudah invite Mbak Merlin. Tinggal kita tunggu Mas Tony ya. Mas Tony kebetulan lagi ada di luar Jakarta. Hai Mbak Merlin. Ini Mas Tony juga udah ikutan joinnya di kita. Hai sayang. Halo. Iya, apa kabar Mbak Merlin? Baik. Aku sambil invite Mas Tony ya. Mbak Merlin di mana nih? Di Jakarta atau di? Di Jakarta. Kan udah tinggal di sini sayang. Iya. Ya, Mas Tony tadi info dari Mbak Merlin lagi di Thailand ya? Iya, Mas Tony tadi baru mendarat. Ya, oke. Ya, aku kebetulan lagi ada di Goethe Institute. Kita lagi ada pemutaran nih sebenarnya malam hari ini. Jadi mungkin nanti kalau di belakang saya kelihatan ada yang lewat-lewat, nah itu setelah pemutaran film selesai. Gimana Mbak Merlin tadi kemarin-kemarin udah sempat datang ke pemutaran 100% kah? Iya, kalau yang kapan-kapan itu kapan hari masih beberapa kali menyempatkan. Cuman kemarin kebetulan memang karena sementara ini masih banyak kantor yang pas bentrok, belum bisa. Biasanya pulangnya agak malam sayang. Jadi sementara mungkin setelah ini. Ya. Halo Mas Tony ini lagi di Thailand ya? Iya, lagi di Thailand Mas. Baru mendarat. Baru sampai tadi jam 4. Oke. Ya, nah, aku mungkin mau ngobrol-ngobrol. Saya udah memperkenalkan diri belum ya? Saya Kurnia, kebetulan akan jadi moderator di Instagram Live kita pada malam hari ini barengan sama filmmaker dari Someday atau Kisah Farah dari Bandung. Nah, mungkin Mbak Merlin sama Mas Tony aku mau ngobrol-ngobrol. Kesibukannya apa sih saat ini di Mbak Merlin? Mungkin dari Mbak Merlin dulu kali ya. Mas Tony. Halo, ya silakan Mbak. Ya Mas, terima kasih. Ya, kesibukan kemarin masih ada di kebetulan dan yang dengan pasangan begitu ya Mas. Oke. Mbak Merlin, kalau Mas Tony sendiri ini di Thailand lagi bikin film lagi kah atau lagi ngapain? Iya. Suara saya ini lancar nggak ya, Mas, Mbak Merlin? Lancar. Lancar, oke. Ya, terima kasih Mas.
Saya sedang color grading satu post production, dapat sponsor di Thailand. Kita sedang membuat film tentang sebuah keluarga di Sumba, itu sudah hampir 7 tahun belum selesai. Dan tahun ini akan di color grading, ada koreksi warna, terus teknis lah untuk suara, mixing dan lain-lain. Kalau kesibukan lain selain ini ya tetap membuat film, Mas, mendampingi kerja-kerja untuk karya-karya film dokumenter, film fiksi pendek untuk desain kebudayaan. Oke, nah aku mau ngobrol-ngobrol soal film yang diputer di 100% Manusia. Someday. Aku bilangnya Someday atau Kisah Para dari Bandung. Enaknya aku sebutnya. Someday. Oke, Someday. Karena kan yang ditulis juga Someday. Ya, kok Someday itu versi judul bahasa Inggris. Kalau misalkan teman-teman juga bisa cek di 100% Reality Bites. Udah bisa ditonton filmnya di Festival Scope saat ini dari tanggal 28 sampai tanggal 12. Panjang festival berlangsung. Jadi langsung aja booking tiketnya, tonton filmnya. Terus kalau misalkan mau ketemu sama Mbak Merlin yang kebetulan besok hari Kamis juga akan ada kegiatan bareng kita di Erasmus House. Itu dimulai dari jam 7 malam. Juga udah bisa nanti datang. Kita bisa ngobrol-ngobrol langsung. Kalau sama Mas Tony, sama hari ini, malam ini kita ngobrol di Instagram Live nih. Nah itu kalau terkait sama film Someday, aku sih ini ya apresiasi banget karena itu film yang mengangkat banyak banget isu di dalamnya dan isu yang jarang orang mungkin mau angkat itu ke dalam satu film. Nah waktu cerita pertama kali Mbak Merlin sama Mas Tony ketemu dan akhirnya buat film itu tuh gimana sih? Mungkin dari siapa nih? Dari Mas Tony dulu atau Mbak Merlin dulu? Idenya dari Mbak Merlin nggak, Mas? Mbak Merlin dulu berarti. Oke, Mbak Merlin silahkan. Jadi kalau awal 2018 ya? 2016. Oh iya, 16 ya. Ceritanya program peduli. Jadi kebetulan saya program peduli yang didanai kedutaan dan kemudian bagaimana kemudian bisa memberikan tentang keberadaan teman-teman transgender tidak bicara dan membuat kemudian banyak. Jadi yang singkat yang tentunya ini sebetulnya aslinya yang sama dari hasil beberapa ini dan itu kemudian memang saya yang orang yang profil kedua orang sebetulnya selain ada dari Jogja, dia seorang transgender yang kemudian juga yang juga kemudian kita yang dipilih yang memang kedepannya dianggap bagus, harus memang ada editing menyesuaikan dengan peduli, Mas. Ini memang tidak dari program otomatis kita harus ngikutinnya, termasuknya kalau kan ada adegan kok nanti ada tetap versi yang dan Sony mau cerita. Ya,
Mbak Merlin, aku mau mohon maaf sebentar. Aku sempat dengar sih beberapa hal. Ada tadi di akhir suaranya hilang kayaknya di saya. Sorry, iya. Ya, pas bagian akhir. Oh, oke. Ya, jadi ya. Mbak Merlin kadang-kadang suaranya ada, kadang enggak. Oh, nggak ada. Maaf. Iya. Kalau ini sudah jelas? Sudah. Mungkin dekat aja. Ya, dekat Mbak. Ya, sudah jelas Mbak. Oke, ini. Jadi kalau yang versi sip. yang sampai itu 30 menit yang dapat penghargaan dari banyak festival di luar. Itu kemudian itu versi itu uncut, kemudian yang kisah arah itu hanya 15 menit dan itu memang yang berikan kemudian yang itu tidak melalui editing dengan kepentingan produknya termasuk kayak merokok gitu. Itu udah bisa parah. D benar-benar angkat itu yang dipresentasikan dan kita tapi jadi ada yang dipangkat yang tadi. Nah, untuk pemutaran yang nanti hari Kamis besok, itu kan kita ada putar juga untuk filmnya yang film Someday ini, versi yang uncut-nya setahu saya. Tapi kalau yang di Festival Scope sebenarnya versinya agak pendek ya, 15 menit kalau nggak salah. Nah, jadi kalau teman-teman mau nonton versi uncut-nya, nanti datang aja di hari Kamis ke Erasmus House, karena bisa nonton yang full version-nya. Kalau tadi penasaran sama yang Mbak Merlin mention. Kalau dari tadi kan mungkin aku juga lanjut ke Mas Tony juga ya. Kalau Mas Tony ini waktu pertama kali diajakin akhirnya bareng sama Mbak Merlin juga, itu gimana tuh? Sama mungkin tadi aku juga tertarik sama program peduli ya, mungkin bisa dijelaskan lagi. Nanti yang Mbak Merlin bantu jelasin juga. Mas Tony gimana tuh perjalanannya dari awal? Sebenarnya saya itu sejak kecil itu jatuh cinta sama transgender ya Mas ya. Dia selalu ada di hari-hari masa kecil saya sering ketemu di pasar dan lain-lain, dan itu sampai akhirnya saya membuat film pertama tentang transgender Renita judulnya, lalu Mangga Golek Matang di Pohon, Bulu Mata, dan selanjutnya ini Someday yang terakhir. Nah, bagi saya proses bertemu Mbak Merlin ini kan menarik ya. Pada waktu itu Mbak Merlin menceritakan punya program, lalu tapi uangnya sedikit Mas gitu kan. Mbak, saya tuh nggak mikir duit. Saya itu kalau memang persoalannya, ketika persoalan itu saya anggap belum selesai, saya akan melakukan terus. Orang selalu bertanya kepada saya, ngapain kamu buat film transgender terus, waria terus, apa nggak punya ide yang lain? Saya akan tetap membuat film waria sejauh persoalannya nggak selesai. Saya akan melakukan itu. Dan kalau boleh cerita Mas, saya masih ada 3 judul lagi yang akan keluar mungkin tahun-tahun depan ya. Saya harus menghitung per tahun, harus ada 1 film tentang itu. Jadi prosesnya menarik, bahkan ketika Mbak Merlin bilang, Mas pilih aja 1 di Jogja atau yang di Jogja apa yang di Bandung. Lalu saya jawab, saya pilih dua-duanya, saya kerjakan semua. Karena saya tahu potensi artistiknya, saya tahu transgender itu, waria itu jarang sekali diangkat di ruang publik dan menjadi bahan percakapan. Ketika daya jelajah film ini semakin jauh tentang transgender, tentang waria dengan persoalannya, tentu akan menjadikan ruang ini menjadi lebih akrab. Dan bahkan yang menarik adalah ketika misalnya film-film transgender saya kan sering saya putar di diskusi kecil. Jadi yang menarik adalah ketika teman-teman penonton tuh bilang, oh ternyata seperti itu ya Mas ya, yang mereka alami. Itu sudah sesuatu yang luar biasa menurut saya. Karena selama ini mereka tidak pernah mendapatkan visual itu yang objektif. Yang ada adalah stigma, yang ada adalah klaim-klaim yang tidak bisa didebat. Nah itu saya mencoba untuk berangkat dari situ. Nah ketika Mbak Merlin menyatakan, Mas pilih endi, yang Jogja apa, yang Bandung, saya bilang, Mbak saya kerjakan dua-duanya dan akan menjadi film yang bisa digunakan sebagai advokasi. Lalu kenapa tadi Mbak Merlin sudah menjelaskan soal
30 menit dan 15 menit. Saya sebagai sutradara tentu mempunyai pendekatan artistik. Saya tentu punya referensi bahwa karya ini akan mempunyai daya jelajah artistik, daya jelajah festival yang lebih jauh dengan durasi yang 30 menit. Tetapi saya juga harus menghargai bahwa ini adalah bagian dari program yang ada banyak pihak-pihak yang terlibat di situ dan punya kepentingan. Akhirnya saya memang, ya sudah saya buatkan versi yang untuk report, Mas. Jadi sama-sama bahagia lah. Saya juga bahagia, Mbak Merlin juga dengan teman-teman juga bahagia. Oke, thank you. Aku ini banget menarik dan sangat apresiasi Mas Tony ya. Sampai isunya belum selesai akan terus dibuat film ini. Jadi ini juga berarti masuk ke bagian advokasi dari Mas Tony dan teman-teman juga sekali semua. Dan mungkin juga dari satu persen manusia untuk kita bisa menayangkan film ini, kita buat diskusi-diskusi kecil tadi kalau Mas Tony bilang untuk kita terus mengadvokasi isu-isu yang memang sebenarnya nggak pernah dibahas di luar gitu. Banyak banget isu yang ya sebenarnya kayak ada tapi nggak pernah kelihatan. Nah itu kita coba tayangkan juga di 100% manusia atau mungkin di penayangan lain juga bisa terus dibicarakan dan akhirnya teradvokasi sampai selesai dan tuntas. Nah, tadi kalau kita ngomongin ada 2 versi, 15 menit dan 30 menit ya, kayak censorship itu. Misalkan aku mungkin nanya ke Mas Tony dulu ya. Sebagai filmmaker itu perasaannya gimana sih ketika harus ada yang di cut gitu. Sedangkan apakah dari Mas Tony sendiri kayak enggak, aku bikin 30 menit karena ya tadi kalau dari Mas Tony kan ada itunya ya, apa estetiknya seperti apa. Tapi begitu film itu di-cut, apakah Mas Tony merasa ada bagian yang hilang dari filmnya seutuhnya atau gimana tuh perasaannya waktu akhirnya terpotong jadi 15 menit itu lumayan besar loh Mas Tony. Jadi kalau saya sih tetap bahagia ya Mas ya, karena bagaimanapun juga kan membuat film itu ada pihak fundingnya ya. Misalnya gini, saya bayar tukang, para tukang, tolong buatkan saya rumah. Ketika rumah itu jadi apakah milik tukang? Kan enggak, tetap milik yang punya rumah, yang ngasih duit. Artinya saya menghargai proses itu, bahwa ketika saya mengerjakan film ada kliennya, ya saya harus menghargai mereka. Tidak bisa bahwa wah ini idealis, ini artistiknya gini, menurut saya nggak bisa. Tetap itu sampean dibayar, sampean bekerja, ya hormatilah yang membayar. Kalau saya itu, jadi tidak ada rasa kemarahan, tidak ada rasa apa ya. Jalan tengahnya adalah saya minta izin ke teman-teman, saya punya versi yang panjang ya, minta tolong ini akan saya edarkan di banyak festival, dan ternyata benar prediksi saya. Seperti itu sih Mas. Ya oke. Nah kalau dari Mbak Merlin, aku juga jadi penasaran nih, karena aku baru nontonnya yang versi 15 menit ternyata. Nah kalau teman-teman juga penasaran yang versi panjangnya kayak apa, jangan lupa datangnya. Aku juga kayak pasti akan nonton yang versi panjang nih. Ternyata saya belum nonton yang versi panjangnya. Kalau dari Mbak Merlin sendiri, dari isunya itu sebenarnya ada yang hilang nggak kalau dari yang versi panjang sama versi pendek? Buat teaser aja buat teman-teman. Kalau memang ada yang karena secara logika apa namanya, dari sebetulnya 30 menit pertama kemudian 15 menit berarti entah adegan kita itu jarang membuat itu semuanya merupakan satu kesatuan, dan kita kasih itu bahwa bukan yang penting atau tidak, tetap buatnya selalu yang merah nyambung, tapi itu kan sehingga memintakan diedit, artinya ada pemotongan di itu ya tidak, walaupun saya yakin Mas Tony akan siapkan, tetap Mas juga loh ya, karena harus ada permintaan ini dari funding gitu. Jadi saya juga walaupun yakin Mas Tony akan siapkan secara profesional sebagai profesional, tapi saya juga tetap sebagai sesama orang Jawa, Pulau Nuwun, artinya minta bahwa Mas Nuwun juga, nah ini harus ada ya, seperti Mas Tony sampaikan,
mungkin sebagai orang yang dibayar gitu, kami merasa ya memang ini milik namanya gitu, menyesuaikan atau ya gitu, bahwa tadi ikan yang penting itu apa ya, bahwa mungkin itu hanya misalkan orang tanpa bicara melalui atau sedang barangkali itu ada diajukan Mas Tony yang 10 menit itu juga penting, karena buat saya kan kita memahami ya itu enggak nah, ketika dia berbicara, tapi ketika dia kemudian melakukan sesuatu dengan bahasa tubuh yang tentunya berbeda-beda, mana kita mengekspresikan sesuatu itu sebetulnya penting gitu. Jadi kalau kemudian tadi bilang kalau mau angkat nanti hari Kamis yang itu, jadi kalau penasaran ya yang 30 itu mungkin akan jadi. Berarti ada beberapa apa ya, capture yang mungkin bisa ditangkap lebih detail dan lebih dalam kalau kita nonton yang versi lebih lengkap ya, Mbak Merlin ya. Ya. Oke. Nah, kalau tadi kan sebenarnya ini tadi ada sempat termention soal ruang peduli ya. Nah, itu kalau misalkan itu mungkin Mbak Merlin bisa cerita lebih detail dan ke kita teman-teman, apa sih sebenarnya ruang peduli itu yang inklusif. Nah, karena ada kata itu ya di akhir. Itu boleh cerita sedikit kah Mbak Merlin? Iya, Mas Nid. Ini memang program ini kan sebetulnya program yang dulunya di zaman Kepom ini adalah itu ini ya gitu. Ini adalah teman-teman sebagai Jokowi digantilah program Oke. Sorry Mbak Merlin, agak hilang-hilang suaranya. Sekarang. Oke. Ya, itu bagus. Ya Mbak. Full satu. Oke. Atau kalau ada ini apa earphone mungkin lebih jelas. Headset ya. Iya headset. Pas mundur ke belakang suaranya hilang. Iya, gitu. Mas. Berarti emang jauh. Sambil kita tunggu nih. Nah, boleh. Tony. Ya. Terus kira-kira di Thailand ini ya ini saya atau kedua. Yes, betul. Jelas banget Mbak ini Mbak. Jelas banget kalau jelas banget. Oke. Jelas. Iya, matur suwun. Iya, jelas banget ini. Boleh, silakan Mbak Merlin. Iya, terima kasih. Jadi apa namanya Mas? Seperti tadi saya bilang, karena di program ini memang isu utamanya adalah inklusi sosial, yang memang ini juga tidak hanya untuk transgender, tapi sebetulnya justru untuk apa namanya minoritas, untuk kelompok minoritas dan terpinggirkan. Salah satu penerima manfaatnya memang adalah teman-teman transgender perempuan. Nah, ini juga merupakan satu hal yang saya pikir mendunia ya, karena memang artinya isu inklusi sosial ini lagi 2 tahun ya 3 tahun terakhir lah itu benar-benar banyak dicanangkan oleh semua negara untuk menjadi isu prioritas, karena memang bagaimana kemudian no one left behind, nggak ada satupun yang tertinggal gitu, dan salah satunya adalah bagaimana teman-teman waria ini bisa hidup dengan lebih layak, kemudian bisa berkontribusi untuk sekitarnya, untuk masyarakat, untuk negara bahkan gitu. Yang sebetulnya memang itu adalah tugas kita semua sebagai warga negara gitu. Artinya tidak tertulis gitu, tapi itu saya pikir merupakan suatu kebanggaan apabila kita juga bisa berkontribusi untuk sesama, untuk negara ini bahkan gitu. Dan itu tadi saya pikir apa yang Mas Tony sajikan di film Someday itu adalah salah satunya bagaimana kemudian memprofilkan seorang transgender perempuan yang kemudian dia bisa berkontribusi untuk sesamanya.
bukan hanya kepada sama waria misalnya, tetapi bahwa dia punya kontribusi untuk lingkungannya, untuk kesehatan masyarakat, untuk kesehatan sesamanya gitu, atau bahkan lebih dari itu. Dan saya pikir film ini sebetulnya memang hanya profil tentang Farah gitu, tapi bisa menceritakan banyak hal. Kita bisa menangkap tentang stigma dan diskriminasi yang ada, yang kemudian menangkap Farah ini dari zero to hero gitu. Dan ya 30 menit itu cukup menceritakan banyak hal yang tadi saya pikir itu relate dengan pertanyaan Mas Kurnia, ruang peduli di program peduli ini atau di program inklusi ini bahwa ya kita selayaknya memang tidak meninggalkan siapapun. Kita bergandengan tangan bersama-sama untuk maju, dan kemudian ya sudah, ternyata setara itu membuat kita juga punya kebahagiaan tersendiri ya, artinya menggandeng orang untuk maju bersama-sama kita, atau bahkan mungkin kalau dia bisa maju lebih dari kita juga ikut senang gitu. Jadi kita nggak malah jealous, nggak malah envy gitu, tapi bagaimana maju bersama-sama itu menyenangkan. Itu sih saya pikir, Mas. Ya, aku juga udah nonton filmnya walaupun yang video pendek ternyata, tapi itu juga di film itu menjelaskan karakter utamanya Farah sebagai manusia yang seutuhnya yang bisa berkontribusi dan berdaya di masyarakat juga. Betul. Nah tadi kalau Mas Tony juga udah mention kalau misalnya ada 2-3 film lagi nih nanti yang bakalan keluar. Ini juga masih dalam bentuk kolaborasi yang sebarengan sama Mbak Merlin juga berarti? Atau beda film Mas ini? Aku mungkin kalau ada bocoran-bocoran. Sebenarnya akan ada film waktu program peduli itu kan kita mengerjakan 2 ya, kisah Farah dan kisah Ayu. Betul. Kisah Farah sudah jadi sampai untuk versi panjang, untuk kisah Ayu akan jadi film juga nanti. Itu mungkin lebih panjang, Mas, akan jadi 60 menitan lah. Lalu saya juga masih mengerjakan film tentang teman-teman di pesantren waria di Yogyakarta. Lalu kemarin kami dari Rumah Dokumenter juga mapping melakukan wawancara 30 waria di Jogja, transgender di Jogja, Kulon Progo, Bantul sama Wonosari, semuanya kita data, kita wawancarai, ada rekaman audio dan visual. Juga Mas kemarin dari Palembang saya ketemu dengan namanya Mbok Dina, itu tahun depan dia akan merayakan pesta emas pernikahannya dengan pacarnya itu. Jadi itu difilmkan nggak pernah juga selesai. Ya, iya, sedang. Sebenarnya selalu menarik ya. Ada persoalan-persoalan yang memang tidak pernah selesai dan kadang-kadang itu luput ya, Mas, ya, dari banyak orang, dan kisah-kisah itu juga penting untuk dibagikan sih kalau menurut saya. Betul. Yang saya juga suka dari penggambaran ceritanya Farah atau film-film Mas Tony yang sebelumnya itu melihatnya benar-benar inklusi ya, penuh sebagai manusia seutuhnya 100% manusia. Jadi tidak melihat dari satu sisinya yang hanya mungkin kalau kita ngobrol, jadi tidak melulu hanya transgendernya, tapi juga seperti ceritanya Farah, berkontribusi. Ada isu-isu lain juga yang terkait di situ dari sosial. Nah, kalau buat teman-teman yang belum nonton itu ada beberapa isu yang sebenarnya terangkat juga ya, disabilitas dan HIV juga ada masuk di film itu. Nah, kalau untuk film-film atau untuk project nih dari Mbak Merlin sama Mas Tony. Tadi kan kalau Mas Tony udah bilang ada beberapa film yang saya itu mau buat filmnya Mbak Merlin loh, Mas. Belum malah Mbak Merlin ya. Mbak, aku tuh mau ikut ke Mbak Merlin, saya ikuti tiap hari gitu. Saya sudah izin kok. Iya, tadi saya mau cerita itu, Mas Kurnia. Jadi kapan hari itu di chatting terakhir kita, di perbincangan terakhir kita itu, Mas Tony bilang, Mbak, kapan saya bisa ikut? Saya dari awal tuh sebetulnya itu bahkan saya itu pernah dengan Mas Tony itu tidak bertemu ya, tapi dulu zaman masih kita DM di Facebook lah ya. Itu kita pernah berinteraksi tahun 2000 nggak enakan lah ya, 2006, 2005-an gitu. Ketika saya waktu itu meluncurkan buku saya pertama gitu. Dan Mas Tony waktu itu dengan Mangga Matang di Atas Pohon itu.
Mangga Dan Golek. itu Ya. memang, iya, Mangga Golek itu kan memang booming banget itu, dan waktu itu kita interaksi karena waktu itu seorang teman menghubungkan karena relate dengan isu saya, kemudian dengan apa yang Mas Tony sampaikan gitu. Tapi memang kita nggak pernah bertemu sampai kemudian kemarin kita kolaborasi. Yang awalnya sebetulnya malah justru sebelum buku ini, sebelum film, Mas Tony sudah punya kontribusi di biografi saya menjadi salah satu pemberi kata pengantar di biografi saya di 2018. Apa namanya, Mas Kurnia. Jadi saya sudah bilang Mas Tony juga, ayo Mas, saya kepengin banget. Artinya tuh bukan mau mengekspos diri saya sendiri, enggak gitu loh. Tapi saya merasa justru kalau sudah punya tim atau setidaknya punya orang dekat yang expert banget tentang bagaimana memprofilkan seseorang lewat visual ini tuh, saya pikir ya itu Mas Tony orangnya. Dan saya pikir kalau saya bisa punya sesuatu yang bisa dieksplor oleh Mas Tony melalui tangkapan visual itu, saya pikir itu bakal keren gitu. Dan ternyata ide Mas Tony itu kemarin, ini kita bocorin aja ya, moga-moga terlaksana gitu, doakan saja. Mas Tony itu kepengennya, karena Mas Tony belum pernah punya film tentang tentang cinta lah ya, tentang mungkin transgender yang lagi fall in love gitu. Jadi sebetulnya lucu juga ini. Tapi itu ide brilian buat saya, sampai itu ide keren yang saya tangkap. Artinya bahwa memvisualkan orang yang jatuh cinta itu kan, itu bakal nyenengin semua orang yang melihat ya Mas Kurnia gitu. Jadi saya pikir, dan ini menjadi sesuatu yang akan bakal menjadi poin plus kalau kemudian itu tentang transgender perempuan gitu loh. Kalau tentang laki-laki perempuan udah umum lah ya, banyak banget referensinya gitu. Tapi bagaimana kemudian seorang transgender perempuan jatuh cinta, itu rasanya orang bakal pengen tahu kayak apa sih gitu. Dan karena ini dokumenter ya, jadi artinya nggak ada gimmick, nggak ada ini mengalir gitu. Jadi rasanya akan bakal sangat keren kalau terlaksana. Moga-moga kita bisa berkolaborasi. Ini spoilernya banyak juga nih Mbak Merlin. Betul. Jadi nggak sabar sih untuk, ya semoga amin ya, aku doain amin. Berjalan. Terus Mas Tony kalau mau launching film di tahun depan boleh loh, sama 100%. Oh iya Mas, siap. Kita tunggu filmnya berarti ya. Masih ada 2 film ya berarti yang akan keluar. Betul. Iya. Mas Tony ya. Oke, nggak sabar. Karena kalau Mas Tony ini kan produktif banget ya Mas Kurnia, jadi pasti selalu ada stok. Oke. Nah, kalau misalkan dari Mbak Merlin sama Tony nih, untuk pesan-pesan yang mungkin bisa di-share ke teman-teman penontonnya, di-share ke teman-teman Mbak Merlin sama Mas Tony yang kebetulan hadir di sini juga, terkait sama tadi mungkin dari Mas Tony juga udah mention ya soal, kalau buat saya sih akhirnya kita bukan menormalisasi juga ya, karena ya akhirnya orang bisa melihat teman-teman yang lain seutuhnya gitu. Nah itu kalau dari Mbak Merlin sama Tony ada pesan-pesan nggak sih untuk terutama dari film-film atau dari buku atau dari banyak hal yang sebenarnya Mbak Merlin dan Mas Tony juga udah sajikan dalam bentuk advokasi yang berbeda. Dari siapa dulu? Mas Tony dulu monggo. Mas Tony dulu monggo. Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau saya itu selalu mengandaikan film itu sebagai ruang dialog ya Mas ya. Dengan film kita bisa mendialogkan, mendiskusikan sesuatu. Dengan film kita bisa belajar banyak lah tentang apa yang tidak pernah kita ketahui dan selama ini tidak pernah muncul di ruang publik. Jadi apa yang saya lakukan sebenarnya sih cuma itu, membuka aja. Saya cuma melempar umpan lewat film, silahkan mau diteruskan lewat festival 100% film festival atau festival yang lain, atau akan dibawa ke ruang mata kuliah para dosen tentang gender, lalu dibawa ke ruang diskusi. Itu sih mungkin efek yang akan muncul. Jadi saya selalu pikir bahwa yang penting itu dialog untuk bisa melihat semuanya menjadi lebih jernih. Itu sih Mas. Thank you Mas Tony. Kalau dari Mbak Merlin?
Ya, tadi sih saya justru di kalimat terakhir itu saya senang banget, artinya menangkap sesuatu lebih jernih itu karena ya kita memang butuh dialog ya, Mas Kurnia, Mas Tony. Artinya Ya, kita semua ini butuh dialog untuk lebih paham sesuatu, untuk lebih lebih tahu sesuatu gitu. Karena tanpa pendekatan dialog, tanpa komunikasi, saya pikir kita juga akan punya gambaran di kepala kita masing-masing gitu. Karena tanpa kita ya, mendialogkan isi kepala itu, kita juga akan punya asumsi yang berbeda-beda gitu. ya, Dan betul. untuk melihat sesuatu memang saya pikir kita perlu berdialog karena nggak harus sama sih memang cara pandangnya nggak harus sama. Tapi setidaknya kita saling tahu bagaimana memandang sesuatu itu gitu. Dan barangkali justru di situ dengan dialog itu ada sesuatu yang sama, yang cara pandang yang sama yang kita miliki gitu. Dan jadi malah bukan mencari perbedaannya, tapi bagaimana kemudian mencari cara pandang yang sama. Dan even itu cuman mungkin satu cara pandang yang sama, saya pikir itu sudah oke gitu, karena setidaknya kita melihat sesuatu dengan cara yang sama gitu. Dan buat saya ya film, karena saya ini penggemar film dari masih balita, bahkan saya penggemar film banget gitu. Dan saya pikir saya selalu sepakat dengan seperti Mas Tony bilang bahwa dengan film gitu kita bisa belajar banyak tentang sesuatu, kemudian memaknai sesuatu tentang hidup, tentang cinta, tentang kesuksesan, kegagalan, kekecewaan, amarah, apapun, semua yang dirasakan oleh manusia itu bisa terwakili oleh sebuah film. Baik itu mau film pendek atau film panjang pada umumnya. Saya pikir selalu akan ada pesan-pesan yang disampaikan dan memang bisa kita tangkap gitu. Ya. Makasih Mbak Merlin, Mas Tony. Ya, intinya mungkin Sami-sami. apa ya? Ya, siap. Mendengarkan kali ya, dan terbuka. Betul, betul. Ya kan, ya itu. Kalau dari saya juga, mungkin banyak orang yang sebenarnya punya asumsi tadi kalau Mbak Merlin juga mention, karena Ya, sebenarnya nggak tahu kan gitu, karena cuma ya dengar-dengar. betul, Nah, betul. begitu mereka ada paparan mungkin melalui film atau melalui buku, akhirnya ada pertanyaan lah setidaknya di awal ya. Ya, Dari paparan ada betul, pertanyaan dan kita bisa masuk ke betul, dalam ruang-ruang diskusi tadi kalau Mas Tanu juga. betul. Jadi dan ya nanti di hari Kamis juga sebenarnya kalau teman-teman mau diskusi langsung sama Mbak Merlin akan ada di Ya, sana. ya, Saya juga akan ada di sana. Jadi kita ya, ngobrol kita ketemu bareng-bareng. lagi, betul. Ya. Kalau Mas Tony kapan nih balik ke Jakarta nih? Atau balik ke Saya Indonesia pertengahan kapan nih? November baru pulang. Oh, Pertengahan lama November juga ya, baru Mas? pulang. dua Ya, minggu ya, 2 minggu, Mbak. ya 2 minggu, Ya. lama juga. Jadi kalau itu kan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Tony sama Mbak Merlin. Iya, Boleh. pastinya, Siap. pastinya. Aku Siap, juga siap, nggak siap, sabar Mas. nunggu film berikutnya sih sebenarnya. Film berikutnya Iya, dari Mas Tony kira-kira tahun depan kita banyak bisa banget. ya di Iya, saya harap sih justru mungkin di tahun depan itu kalau bisa Mas Tony mungkin sudah ini bisa muter filmnya yang Ayu Kusuma ya, yang tadi Mas Tony bilang mungkin bisa sampai 60 menit itu keren sih, keren. Artinya film Farah dengan film Ayu sama-sama keren gitu loh. Tapi isu yang sebetulnya hari itu buat saya ketika Mas Tony presentasikan itu memang lebih kena karena ini universal gitu, karena ini sebetulnya ini juga saya pikir mungkin spoiler sedikit ya, itu kenapa lebih universal karena ini buat saya ini film tentang keluarga, tentang cinta gitu, cinta secara universal ya, yang kita tangkap dalam film itu kita akan bisa memaknainya gitu. Tapi itu tadi buat saya film ini akan lebih kena karena mungkin bisa ditonton oleh semua orang dalam artian yang relate dengan mereka gitu. Karena kalau misalnya untuk Farah ini kan memang bisa jadi lebih ke teman-teman transgender perempuan ya, Mas Kurnia gitu. Ada stigma diskriminasi yang sama gitu. Tapi kalau yang di Ayu ini sebetulnya juga itu lebih banyak hal yang bisa dieksplor oleh Mas Tony di film itu. Apalagi seperti tadi Mas Tony sampaikan, mungkin ini bisa jadi 60 menit yang barangkali tentu lebih intens kita melihat begitu. Oke, aduh gak sabar nih Mbak Merlin, spoilernya banyak. Moga-moga, iya. Jadi kita Promo kan di awal Mas penasaran. Kurnia. Kita penasaran kan, jadi wah film berikutnya Mas Tony ini berarti kita tunggu Betul, kapan nih Mas betul. Tony kita bisa kontak Mas Tony untuk kita ini filmnya nih. Iya, monggo kontak Mas Tony nanti untuk film itu.
Oke, thank you. Nah, tadi kan udah ya pesan-pesan. Nah, tapi kalau misalkan satu lagi deh, mungkin sebagai penutup itu tadi juga sebenarnya udah dimention sama Mas Tony sama Mbak Merlin. Kalau misalkan dari filmnya Farah sendiri atau misalkan mungkin tuh next project itu dampak dan harapan yang lebih besarnya, yang lebih masif gitu, misalkan dari negara atau dari penontonnya atau dari orang-orang kunci misalkan, itu ada nggak sih sebenarnya harapan yang misalkan diharap mungkin Pak Presiden nanti nonton gitu atau siapa gitu yang akhirnya berdampak lebih masif. Itu kalau dari situnya sendiri dari Mas Tony dan Mbak Merin atau mungkin udah ada pengalaman itu yang bisa di-share sama kami itu ada nggak? Dari Mas Tony monggo. Mas Tony dulu. Oke. Iya. Sebenarnya film, kalau kita melihat fungsi film itu kan nggak mungkin melahirkan satu revolusi ya Mas ya. Ya film nggak lalu ada perubahan, lalu ada ya soal dampak yang dilahirkan apakah nanti akan merubah kebijakan kan juga agak sulit ya. Makanya menjadi penting saya mencoba untuk dengan dunia saya melakukan membuat film, lalu Mbak Melin dengan Gerakan juga dari film putih fitnah kebijakan, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini juga masih sulit lah untuk bicara kesetaraan, bicara tentang kemanusiaan yang lebih jujur, itu kan agak sulit ya. Itu sih Mas. Ya. Yang penting bisa dimulai dari diri kita sendiri dulu kali ya Mas, dari hal kecil sebenarnya. Karena kita juga tahun ini kan temanya change maker, maksudnya membawa perubahan. Perubahan kan nggak harus besar langsung masif. Betul. Merubah undang-undang gitu, tapi sebenarnya dari perubahan-perubahan kecil untuk kita mau mendengarkan, terbuka, itu juga udah sangat memberikan dampak yang cukup besar di lingkungan sekitar aja setidaknya, teman dekat atau yang lain. Nah, kalau dari Mbak Merin sendiri itu yang selalu muncul ya. Iya, kalau dari saya sendiri sebetulnya tadi menyambung dari Mas Tony sampaikan juga, saya senang banget sebetulnya apa yang dilakukan 100% manusia ini kan setiap tahunnya itu sebetulnya merupakan satu upaya juga untuk kemudian memberikan kesadaran bersama untuk kita semuanya bahwa yuk kita melihat manusia secara utuh gitu loh. Namanya juga udah 100% manusia. Kemudian dengan film yang berlatar belakang dengan berbagai isu, saya pikir itu selalu akan kembali menyadarkan kita setiap saat bahwa ya kita ini manusia yang perlu dilihat secara utuh gitu loh. Nggak perkara karena saya transgender atau isu apapun lah, tapi bahwa ya kita harus melihat manusia secara utuh. Bahwa saya melihat Mas Kurnia secara utuh sebagai manusia. Saya melihat Mas Tony utuh sebagai manusia gitu. Jadi nggak melihat sepotong-sepotong hanya Mas Kurnia yang terlibat di 100% manusia atau Mas Tony yang sebagai sutradara gitu. Tapi melihat kita semuanya secara utuh gitu. Dan saya pikir upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman di 100% manusia ini juga sesuatu yang hebat gitu. Advokasi-advokasi yang juga perlu dikasih tepuk tangan, dikasih penghargaan. Artinya bahwa itu upaya kita bersama untuk yuk sama-sama mengingatkan lagi bahwa sampai kapanpun itu seperti tadi Mas Tony bilang, tugas-tugas atau masalah isu yang nggak selesai gitu loh. Bahwa isu kemanusiaan itu nggak pernah selesai ya Mas. Saya pikir kita sepakat bersama bahwa selalu akan ada isu-isu kemanusiaan gitu, karena tidak melalui hanya bencana alam atau apapun, tapi isu mengenai kemanusiaan tuh hari ini luar biasa. Makin tahun zaman makin tua, kemudian isu kemanusiaan pun juga makin terus terjadi gitu, bukan malah berkurang, malah terjadi. Artinya bahwa hari ini saya pikir kita sudah agak kehilangan perhatian terhadap isu-isu kemanusiaan. Dan buat saya sekali lagi melalui film, melalui dialog-dialog melalui film itulah kita mengingatkan kembali manusia dengan tidak merasa sok bijak gitu loh, tapi bahwa dengan karya-karya film itu orang bisa menikmati dengan mudah dan menangkap pesannya dengan baik. Itu saya pikir justru esensinya di sana. Ya, makasih Mbak Merlin, Mas Tony. Ya, Sami-sami. Advokasi bisa macam-macam ya sebenarnya. Ya.
Ya, thank you. Aku makasih banget Mbak Merlin sama Mas Ya, Tony Mas. udah menyempatkan Sama-sama. waktunya malam-malam. Karena di Thailand juga sama Sama-sama. ya jam 8 juga ya. Iya, So, thank you so Sama. di much. Thailand. Aku mungkin mau info beberapa juga. Besok tuh Iya. tanggal 2 kita masih ada pemutaran film sama beberapa event kegiatan. Itu film opening kita itu nanti ada di tanggal 2 besok di IVI kalau teman-teman mau nonton. Dan besok itu masih ada pemutaran di IVI Tamrin, Erasmus House sama Betul. Gutta House. Jadi boleh pilih mau pilih film yang mana dan di mana. Dan jangan lupa tanggal 3 itu kita ada ngobrol bareng sama Mbak Merlin lagi, tapi langsung live sama nonton filmnya. Betul. Someday yang versi panjang. Jadi kalau teman-teman penasaran sama versi panjang, saya sendiri penasaran versi panjangnya. Nanti saya mau nonton. Saya kebetulan ada di sana, nanti kita ketemu ya Mbak Merlin ya. Itu bisa di pasti Erasmus ketemu House, Mas Kurnia. Jam 7 malam. Dan tapi di situ juga kita ada beberapa pemutaran lain. Nah, sama satu lagi nih Mas Tony dan Mbak Merlin, tanggal 5 itu pemutaran film 100% reality bites itu juga akan kita putar. Itu. Nah, jadi itu ada pemutaran someday. Ya, itu nanti hari Sabtu tuh di Kekini akan ada 100% reality bites. Jadi sebenarnya kita sampai tanggal 6 ini di Jakarta masih akan ada banyak event. So teman-teman yang belum sempat nonton silakan nonton. Jangan lupa ada diskusi-diskusi, ada event-event yang lain selain pemutaran film. Tapi itu, kalau misalkan udah penasaran banget, ngebet banget mau nonton filmnya Mas Tony, Mbak Merlin, untuk yang udah bisa diakses di Festival Scope. Ya, itu Putri sempat mention juga, jangan lupa film yang offline itu yang 30 menit. Jadi harus wajib datang untuk nonton. Betul. Dan karena tempatnya juga gede ya Mas, jadi memungkinkan banyak yang bisa datang. Betul. Ya, betul. Jadi jangan lupa datang hari Kamis, kita ketemu ngobrol bareng sambil nonton film. Jam 7 malam, betul. Yes, betul. So, thank you so much Mbak Merlin, Mas Tony. Sami-sami. Mas, Mbak Merlin. Kita ketemu lagi nanti. Mas Tony matur suwun, Mas Kurnia matur suwun. Matur nuwun, izin. Ya, sampai ketemu. Dadah. Sehat-sehat selalu di sana Mas Tony. Ya, sehat-sehat. Nanti moga-moga. Iya Mbak Putri, nanti aku moga-moga dia bisa datang di hari itu. Siap. Atau Ayu mungkin bisa spoiler lagi soal Ayu. Iya. Oke, nanti spoiler lagi. Oke. Thank you. Dadah, terima kasih. Ya, itu tadi kita ngobrol bareng sama Mas Tony dan Mbak Merlin. Aku balik lagi mau ngingetin teman-teman kalau pemutaran film kita di Jakarta masih ada sampai tanggal 6 November dan nanti di Jogja kita akan ketemu lagi tuh. Putri nanti kita akan ketemu Mas Tony di Jogja. Itu di Jogja dari tanggal 9 sampai 12 November. Jadi nggak cuma di Jakarta, tahun ini kita di Jakarta dan di Yogyakarta. Festivalnya dilakukan secara hybrid. Untuk pemutaran film di Festival Scope masih bisa diakses sampai tanggal 12 November. Jadi kalau yang teman-teman belum kesempatan untuk nonton di Jakarta, di venue Jakarta sampai tanggal 6 besok, bisa nonton di Festival Scope. Tapi kita masih ada kegiatan beberapa pemutaran film yang filmnya juga yang bukan yang saya promosi ya, tapi memang bagus-bagus banget tahun ini, dan beberapa fringe event yang teman-teman masih bisa ikutin dan datengin di beberapa venue. Di 3 hari ke depan, mulai besok kita IVI udah ada lagi, jadi bisa datang ke IVI, Erasmus House, Gutta House. Dan untuk di hari Sabtu itu kita akan ada di IVI, Gutta, dan Kekini Ruang Bersama. Sama di tanggal 6 kita akan closing, jadi tapi masih ada pemutaran juga di Gutta di tanggal 6. Jadi stay tune dan lihat update terus di sosial media kami, dan jangan lupa cek di website sama di schedule. Kalau teman-teman datang ke venue, di situ ada schedule, bisa cek-cek lagi kira-kira ada apa aja sih keseruan dari Malaysia Film Festival di tahun 2022. So thank you so much, ketemu lagi dan ketemu di venue. Saya saat ini lagi ada di Gutta. Teman-teman juga ada yang di Erasmus House. So besok kita ketemu lagi di venue, kita ketemu lagi di kegiatan online-nya 100% Malaysia Film Festival 2022 di Hybrid Edition. See you!